Allah memutuskan dengan hukumnya yang jelas bitakfiri farraqan nasara, dengan ya kekafirannya kaum Nasara. Dengan kaum apa? Ternyata yang mengkonsep tentang Trinitas ini bukan cuma orang Nasara. Kata Imam Ibnu Katsir, ada beberapa sekte lain. Apa itu? Disebut dengan Mulkiyah, ya, sekte keyakinan Mulkiyah, wal Yaqubiyah, Yaqubiyah, wan Nusturiyah. Ya, mimman qala minhum bi anna al-masih wallah. Mereka mengatakan Isa al-Masih adalah Tuhan. Ini maksudnya zat yang berbeda atau tidak? Ya kalaupun berbeda tapi dia anaknya lah gitu, atau unsur dari Tuhan. Ya, sementara kan kalau dalam Islam yang namanya Tuhan itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang selevel. Kalau Tuhan punya anak, anaknya selevel dengan dia, sama-sama zatnya sama. Nah, sementara saya tanya kepada teman-teman jamaah, Tuhan boleh nggak ada zat yang selevel dengan dia? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang namanya Allah tuh zat ketuhanan tuh cuma satu, berdiri sendiri, tidak ada yang setara. Itulah Tuhan. Kalau ada yang setara ya gagal jadi Tuhan. Berarti ada yang selevel. Itulah maksud walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang baginya yang sekufu. Sekufu itu selevel satu apapun di dunia ini. Maka ya yang namanya Rabb, Allah, Tuhan itu huwallahul wahidul qahar. Ia adalah Allah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad uswah hasanah kita semua. Insyaallah kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pembahasan surah Al-Maidah ayat 72. Silakan dibuka Al-Maidah 72. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 72. Laqad sungguh kafara telah kafir alladzina
orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, ia, al-masih ibnu Maryam, adalah al-masih, ya, ibnu Maryam. Kafirlah yang mengatakan, mereka mengatakan Allah itu al-masih ibnu Maryam, ya. Wa qala al-masihu, dan berkata al-masih, maksudnya Isa, ya, al-masih, Isa al-masih. Wa qala al-masih, dan berkata Masih, maksudnya Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya, may yusyrik, siapa yang mempersekutukan billah Allah, faqad, maka sungguh telah haramallah, Allah haramkan, alaihi, atasnya, al-jannah, surga. Ya, tegas jelas kata-katanya. Wa ma'wahu, dan tempat dia kembali, an-nar, adalah neraka. Wa ma, dan tidaklah lidzalimina, untuk orang-orang zalim itu, min ansar, daripada penolong. Tidak ada penolong untuk orang-orang zalim. Nah, itu ayat 72, ya. Ini ayat-ayat yang kita bahas menjelaskan tentang akidah Nasara, yang mereka itu memahami konsepnya namanya the Trinity, ya, belief on Trinity, kepercayaan dengan konsep Trinitas. Apa itu Trinitas? Bahwasanya Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, Bapa, Anak, Tuhan, ya. Nah, dan yang satu lagi 3, ya, 3 unsur, Trinity, ya. Ini konsep akidah yang ada pada kaum Nasara. Maka di ayat 172 ini, ayat 72 ini, kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala hakiman, ya, Allah memutuskan dengan hukumnya yang jelas, bitakfiri farraqan Nasara, dengan, ya, kekafirannya kaum Nasara. Dengan kaum apa? Ternyata yang mengkonsep tentang Trinitas ini bukan cuma orang Nasara. Kata Imam Ibnu Katsir, ada beberapa sekte lain. Apa itu? Disebut dengan Mulkiyah, ya, sekte keyakinan Mulkiyah, wal Ya'qubiyah, Ya'qubiyah, wan Nusturiyah, ya, mimman qala minhum bi anna al-masih wallah. Mereka mengatakan Isa al-Masih adalah Tuhan. Ini maksudnya zat yang berbeda atau tidak? Ya, kalaupun berbeda tapi dia anaknya lah, gitu, atau unsur dari Tuhan, ya. Sementara kan kalau dalam Islam yang namanya Tuhan itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang selevel. Kalau Tuhan punya anak, anaknya selevel dengan dia, sama-sama, zatnya sama. Nah, sementara saya tanya kepada teman-teman jamaah, Tuhan boleh nggak ada zat yang selevel dengan dia? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang namanya Allah tuh zat ketuhanan tuh cuma satu, berdiri sendiri, tidak ada yang setara. Itulah Tuhan. Kalau ada yang setara ya gagal jadi Tuhan. Berarti ada yang selevel. Itulah maksud walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang baginya yang sekufu. Sekufu itu selevel satu apapun di dunia ini. Maka, ya, yang namanya Rabb, Allah, Tuhan itu huwallahul wahidul qahhar. Ia adalah Allah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha perkasa. Ya, ini membantah.
Dan ternyata ini Nasara, Mulkiyah, Yakubiyah, Nusturiyah yang ada di zaman-zaman dulu, zaman para ulama itu, termasuk sekte yang meyakini bahwa Isa Al-Masih Allah, atau ya dia meyakini konsep trinitas. Ya. Wa hadza qad taqaddama ilaihim Al-Masih, ya, dan sungguh telah dihadirkan kepada mereka sebenarnya bahwa Al-Masih atau Isa Al-Masih bi annahu Abdullah wa rasuluhu, yang mereka anggap sebagai Tuhan penebus dosanya umat manusia, padahal ia sendiri Al-Masih itu bilang aku adalah hambanya. Gak mungkin kalau dia Tuhan dia mengaku aku adalah hamba. Kalau zat Allah Tuhan, Allah suruh kita sembah dia, fa'buduni, gitu kan, sembahlah aku adalah zat Allah, ilah yang berhak disembah. Tapi kalau Al-Masih Ibn Maryam yang mereka anggap sebagai Tuhan atau unsur dari ketuhanan, sementara Nabi Isa sudah pernah mengatakan aku adalah hamba. Berarti kalau aku ada hamba, aku menyembah zat yang lain, itulah yang harusnya kita sama-sama sembah. Dalilnya apa? Bahwasanya Al-Masih Ibn Maryam atau Isa mengatakan aku adalah hamba. Dalilnya adalah wa kana awwalu kalimatan, bahwasanya ketika pertama kali lahirnya Nabi Isa dan pertama kali kalimat yang keluar wa huwa shaghirun fil mahdi, saat beliau masih kecil di buayan ibunya yaitu Maryam, apa kata Nabi Isa ketika dituduh-tuduh ibunya itu berzina sampai punya anak menanggung hamilnya Isa? Perkataan pertamanya Nabi Isa adalah qala inni abdullah, ya kan, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kan perkataannya yang sekarang di sekolah-sekolah Islam lagi dihafalin anak-anak kan, ya, anak-anak kecil, qala inni abdullah. Surat Maryam itu lagi terkenal, sampai keponakan yang cilik-cilik pun hafalin itu. Apa artinya? Itu tentang tauhid. Ketika kalau kalian nggak percaya, kata Maryam, ini saya tidak berzina, ini memang Allah tiupkan ke perut saya, atas izinnya Allah bisa saja melahirkan, menjadikan di rahim saya ada janin walaupun tanpa suami. Masa nggak bisa? Gak mungkin bisa lahir tanpa ada ayah ibu aja ada yang pernah diciptakan. Allah bisa Nabi Adam, apalagi cuma ada ibu tanpa ayah, yang nggak ada apa-apa, embrio saja bisa. Makanya ketika, baik kalau kalian tak percaya, tanya kepada bayi saya nih. Ternyata waktu masih bayi fil mahdi, dalam buayan mamanya Maryam alaihissalam, tiba-tiba Nabi Isa bayi itu mengatakan ini, qala inni abdullah, berkata Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, aku diberikan kitab. Apa itu? Nanti kitabnya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Ya. Dan tidak pernah Isa mengatakan anallah, aku adalah sesembahan, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Gak pernah ada. Maka ayat-ayat ini bantahan. Kata Imam Ibnu Katsir, walam yakul anallah wala ibnullah. Nabi Isa nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, bahkan aku anak Tuhan, nggak pernah ngomong. Tapi yang dikatakan Nabi Isa apa? Aku hamba Allah. Inni abdullah. Abdun kan hamba, bukan inni ibnullah, anak Allah, bukan, tapi abdun.
Ustadz, kalau orang meyakini Isa itu bukan Tuhan, dia nggak meyakini kalau Isa itu Tuhan, tapi dia meyakini anak Tuhan, itu kan aman? Aman atau tidak? Ya tidak, berbahaya. Kenapa? Ya udah, saya nggak menganggap Isa itu Tuhan, tapi anak Tuhan, bahaya atau tidak? Ya bahaya, menggugurkan sifat Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya ayat-ayat ini membantah itu semua, ya. Bahkan di dalam ayat itu terusannya Nabi Isa mengatakan apa waktu kecil bisa berbicara? Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduh. Aku, ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Ia. Nabi Isa bilang sembah Ia, bukan sembah aku. Fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Surat Maryam 30-36 itu kisah ketika Isa berbicara fil mahdi, ya, ketika dalam buayan, ya. Wa kadzalika qala lahum fi hali kahwilatihi wa nubuwatihi. Begitulah ketika Nabi Isa dalam posisi kenabiannya, amiran lahum bi ibadatillahi rabbah, memerintahkan umatnya menyembah Allah sebagai Rabbnya, wa rabbuhum wahdah, dan Tuhan mereka satu-satunya. Nabi Isa semenjak beliau bisa berbicara sampai selesai wafat jadi nabi, tak pernah menyuruh manusia menyembah beliau, tapi menyuruh manusia menyembah Allah. Maka syaitan menyelewengkan orang-orang. Setelah Isa wafat, yang menyematkan sifat nabi itu berlebihan, gulu, sehingga sampai ke taraf ketuhanan, sampailah klimaks kehancurannya, mereka menuhankan Nabi Isa. Siapa yang menggoda mereka? Ya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Apalagi di masa ketika Nabi Isa wafat dan Nabi Muhammad belum diutus, masa transisi. Disitulah syaitan bekerja dengan masif, sehingga banyak orang yang menuhankan Isa sampai detik ini, terus silsilahnya masih ada. Itulah yang kita sebut, kita yakini dalam perspektif kita adalah orang-orang Nasara atau Nasrani, ya. Nah itu ya. Bahkan di ayat ini diterangkan lebih jelas, innahu may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, konsekuensinya berat. Apa? Faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau kamu mempersekutukan Allah, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa adalah anak Tuhan, konsekuensinya haram kau masuk ke dalam surga. Harramallahu alaihil jannah, ya. Wa ma'wahun nar, maka tempat dia kembali adalah neraka jahanam, ya. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada bagi orang-orang zalim itu pertolongan yang bisa menolong mereka. Dan kezaliman di dunia ini yang paling tinggi apa? Kezaliman tertinggi di dunia apa? Apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim, ya, kata Luqman kepada anaknya, ya. Lanjut ayat 73. Laqad kafara, sungguh telah kafirlah, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha salisu, sesungguhnya Allah adalah tiga dari unsur yang tiga.
Allah itu salah satu dari unsur yang tiga, trinitas tadi. Ya. Maka dalam ayat ini tegas. Kenapa? Tidaklah ilah itu hanya satu. Nggak mungkin ada unsur trinity ketuhanan, nggak mungkin. Islam nggak menerima itu. Islam menerima adalah Tuhan itu satu, yang disembah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Itulah disebut dengan tauhid. Tauhid itu dari artinya apa? Menjadikan Tuhan itu esa tunggal. Nah, sementara Nasara menjadikan Tuhan itu tiga unsur, nggak bisa. Itu yang menjadi berbeda. Ya, itu yang menjadikan kita berbeda. Ada nggak sekte lain yang mengatakan Allah punya anak? Ada, orang Yahudi ada juga. Wa qala al-yahudi Uzairun ibnullah. Orang Yahudi ada yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, hukumnya apa? Kafir atau tidak? Jelas ya kafir, ini ayatnya laqad kafara. Ya, sungguh telah kafirlah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, annal murad bidzalika ta'ifatanil yahudi wan nasara. Bahwasanya ayat ini untuk membantah dua golongan, yaitu golongan Yahudi yang mengatakan ada namanya Uzair itu adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasara yang mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Ini bantahannya, ya. Tetapi kata Imam Mujahid, seorang tabi'in, ketika beliau menjelaskan tafsir ayat ini spesifik bukan sedang membahas Yahudi, tetapi khassa yatakallam anin Nasara, sedang membicarakan tentang orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara yang menuhankan Isa, bahkan mengatakan Isa adalah dengan Allah adalah unsur ketuhanan yang sama atau saling berkaitan. Ya. Tsumma ikhtalafu fi dzalika faqil. Kemudian bahkan mereka sendiri berselisih. Di antara mereka Nasara ada yang mengatakan, ya, kufaruhum fi qaulihim lil aqanim atsalatsa huwa aqnumul ab. Ya, yang membuat mereka memahami trinitas adalah mereka mengatakan Allah itu Bapa. Isa Al-Masih adalah anak Tuhan, Allah itu Bapa. Atau ya sebaliknya, mereka meyakini anaknya saja, ya, Allah itu Tuhan tapi Al-Masih anaknya Tuhan, bukan Tuhan, anaknya. Berarti sama aja dong, sama aja, putar-putar ke situ, ya. Wa akmanum al-kalimah al-munabathiqah minal abi ilal ibn. Dan dua kalimat ini adalah kalimat kotor, keji, yang tidak cocok disematkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Allah tidak layak dikatakan memiliki anak, Allah tidak layak dikatakan sebagai Bapa, tidak. Karena Allah itu tunggal. Kalau Tuhan itu punya anak, berarti dia harus menikah, dia harus punya istri, dia harus punya keluarga. Ini dampaknya melebar, kerusakan akidah. Ayat ini meluruskan itu semua, ya. Nah itu. Kata Imam As-Sadi dalam tafsirnya, ayat ini nazalat fi ja'alahumul masih wa ummihi ilahain. Ayat ini diturunkan tentang orang-orang Nasara yang menjadikan Isa dan ibunya dua Tuhan, ilahaini. Kalau disebut Allah itu Bapa, Isa itu adalah anak Tuhan, berarti anak Tuhan lahir dari siapa? Dari ibunya. Ibunya juga unsur ketuhanan, jadinya trinitas itu, ya kan, muter-muternya begitu, ya. Padahal di dalam surah Al-Maidah ada satu ayat
kalau mereka ingin merenungi ayat ini. Apa ketika Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah pernah kau katakan kepada manusia, ya, ittakhiduni wa ummi ilahain, pernahkah engkau selama hidup mengatakan, wahai manusia, sembahlah aku dan ibuku? Pernah nggak Nabi Isa bilang gitu? Nggak pernah. Ya, bahkan Nabi Isa mengatakan, ya, ketika Allah bertanya, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, pernah enggak Isa selama hidup engkau mengatakan kepada manusia, sembah aku dan ibuku? Kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau Allah, tidak pernah aku berkata demikian. Jadi orang Nasara yang menganggap Isa, ibunya Isa, unsur ketuhanan Trinitas, itu mereka yang menjadikannya sendiri. Nabi Isa nggak pernah mendeklarasi itu, nggak pernah. Tapi kalau dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita menyembah Allah, ada, ya memang Tuhan memerintahkan kita menyembah, iya, tapi Isa tidak pernah. A anta qulta linnas, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, engkau dan ibumu adalah unsur ketuhanan? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, nggak pernah aku bilang begitu. Tapi apa? Mereka yang menjadikan Nabi Isa begitu. Siapa yang berperan sehingga mereka ambil keyakinan itu? Syaitan memalingkan mereka dari akidah yang lurus. Kalau sudah begitu bagaimana? Kembali ke Quran. Kalau mereka ikut petunjuk guidance dari Al-Quran, mereka akan selamat menuju ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Masalahnya di blok, info Al-Quran tidak mau diterima. Ya, di blok, ya, saya bilang di blok, bukan pakai gu dan pakai go, di blok. Ya, nah saya nggak mungkin ngomong kata-kata itu, dibikin heboh satu Indonesia juga. Ya. Kemarin ada yang ngomong pakai kata blok, tapi bukan di blok, dinya diganti go, jadinya heboh satu Indonesia, ya. Sampai ke Malaysia isunya. Ya, doakan Bapak penjual teh diberi kesabaran, diberikan rezeki, yang mengucapkan Allah ampuni dosa-dosanya. Please jangan menghujat orang. Ya, orang kan tempatnya salah, tempatnya khilaf, jangan dihujat. Mau siapapun beliau, ya namanya salah. Ya, Allah mengampuni, kita pula yang tidak. Tapi dituntut mundur dari jabatan, nah baguslah, bagus. Kan udah mundur kan? Bagus. Mudah-mudahan lebih banyak ngaji lagi, memperdalam akhlak agar dakwahnya lebih tertata. Setuju begitu? Setuju ya? Jangan dihujat ya, jangan bikin status, dasar namanya disebut, jangan. Doakan aja biar dia dapat introspeksi lebih bagus. Saya juga bisa saja kemungkinan tersasul, bisa aja. Cuma kan saya nggak ngetop. Tersasul orang tak hirau, ya. Kalau orang ngetop terpeleset langsung heboh gitu ya. Ya, kita juga banyak kesalahan lah ya. Walaupun ketika ada petisi turun dari jabatan utusan presiden, saya sangat setuju supaya bisa tidak mengganggu stabilitas negara gitu ya, tidak mengganggu. Kemudian kata Allah apa? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak adalah ilah melainkan adalah ilah yang satu. Gak boleh jadi tiga unsur, yang namanya Tuhan satu titik, segede gajah, gak boleh ditawar ya. Kemudian Allah peringatkan, wa illam yantahu, dan kalau illam, sekiranya mereka tidak yantahu, berhenti, amma, dari apa yang yaqulun, mereka katakan, la yamassannal ladzina, maka Allah benar-benar akan merasakan kepada orang-orang itu, ya, akafaru, orang-orang kafir itu, minhum, di antara mereka, azabun alim. Jadi di ayat 73 ini Allah ingatkan, berhentilah mengatakan Allah itu tiga unsur, kalau tidak kamu akan
terkena azab yang pedih dan menyakitkan. Yang menariknya hadirin, di ayat selanjutnya Allah kasih kesempatan bertobat. Subhanallah, ya, maha suci Allah. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza min karamihi, ayat ini kemuliaan Allah, ya, wajuduhu wa wujudu lutfihi, dan betapa Allah itu maha lembut. Kenapa? Ma'ahadzal dzambul azim, dosa besar orang yang mengatakan Allah punya anak, tetapi ayatnya setelah itu ayatnya apa? Allah bilang, kau nggak tobat, tobatlah wahai Nasoro. Jadi ini kalau ada yang mendengar Nasoro, ini ayat 74 Allah jemput tobat. Kembalilah kepada konsep tauhid. Betapa Allah sayangnya sama manusia kan? Yang sudah sesat, sudah dosa, mempersekutukan Allah, menganggap Allah itu punya anak. Apa kata Allah? Afala yatubuna ilallah. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan mereka memohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir adalah bentuk kemuliaan Allah. Yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Saat ada kaum-kaum yang menghina kedudukan Allah sebagai punya anak, Allah ajak mereka kepada taubat dan Allah tawarkan ampunan. Jadi kesempatan apa yang tidak Allah buka? Ayo taubat, ini ampunanku sediakan. Fakullu man taba ilaihi taba alaihi. Ini kalimat kunci dari Ibnu Katsir. Fakullu man taba ilai, maka siapapun kaum Nasara yang telah mencederai akidah sekalipun, dia tobat kepada Allah, taba alaihi, Allah terima tobat dia. Man taba ilaihi taba alaihi, kalimatnya indah. Barang siapa tobat kepadanya, Allah terima pertaubatannya. Jadi kalau ada orang Nasara yang meyakini begitu, Allah punya anak dan lain-lain, dia tobat, diterima atau tidak? Terima. Berarti sebesar apapun dosa syirik, sebelum mati kalau tobat kembali ke Islam diterima. Ya, itu kemahakuasaan Allah. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan 75, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat. Mal masih, dan tidaklah al masih, maksudnya Isa bin Maryam, illa, melainkan rasulun, seorang rasul utusan. Qad khalat, telah berlalu, min qablihi, sebelum ia, rasul-rasul juga yang banyak. Jadi kenapa kau jadikan Tuhan? Karena sebelum Isa ini lahir ada juga rasul sebelumnya tapi nggak dijadikan Tuhan. Ya, jadi banyak ayat-ayat Quran itu yang menyadarkan agar umat manusia itu tidak meletakkan nabi di tempat yang tak semestinya. Nabi itu ya dianggap sebagai rasul tapi punya keistimewaan, manusia bukan Tuhan. Rasulullah juga gitu. Di zaman Rasulullah ada yang ketika Rasulullah meninggal murtad dia, Pak. Kenapa? Saya nggak mau ibadah lagi kalau nggak ada Muhammad. Kau nyembah siapa? Nyembah Allah apa nyembah Nabi? Kalau Nabi, ya udah Nabi. Nabi itu ngajarkan ibadah, bukan tempat kita ibadah. Mengajarkan, bukan tujuannya. Bapak ibadah kepada Nabi atau bukan? Kepada Allah lewat ajaran Nabi, itu yang benar. Jangan ketika nabinya wafat kamu berkata murtad lagi, nggak mau ibadah. Makanya ada dalam surah Ali Imran disindir begitu kan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu seorang rasul utusan dan telah ada sebelum beliau utusan-utusan yang lain. Afa immata, apakah kalau ia meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh, misalnya Nabi terbunuh dalam perang, au qutila qalabtum ala a'qabikum, apakah ketika nabinya wafat kalian mau kembali ke akidah yang lama? Diluruskan. Jadi letakkan unsur kenabian sebagai nabi dan utusan manusia yang punya keistimewaan, jangan sampai unsur ketuhanan. Ya, makanya meminta kepada Nabi nggak boleh kecuali Nabinya masih hidup.
Ya Nabi minta uang, boleh sama Nabi. Tapi kalau Nabi sudah wafat di makam Nabi, wahai Rasulullah berikan aku uang, boleh tidak? Tak boleh. Yang boleh apa? Bersolawat. Melalui solawat kita tawasul, meminta kepada Allah, itu boleh. Ya, karena solawat adalah bagian tawasul untuk meminta kepada Allah. Kita harus proporsional menempatkan Rasulullah pada tempatnya. Ya. Begitu juga Isa. Isa tidaklah Rasul dan telah ada sebelum ia Rasul-Rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang jujur berbicaranya. Kana yakulani ta'am, mereka berdua itu dulu memakan makanan. Ya, kalau makan makanan berarti apa? Ya bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak makan, kalau Tuhan butuh makanan ya sopo sing masae. Ini nggak ada. Tuhan nggak butuh makan, tapi di sini dikatakan Isa dan ibunya yakulani to'am, makan makanan, berarti ya udah nggak bisa dijadikan sebagai Tuhan kedudukannya. Undur kaifa nubayyinu lahum, lihatlah, perhatikan bagaimana kami jelaskan kepada mereka al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tsummanzur, kemudian perhatikanlah anna yufakun, kemana lagi mereka ingin pergi menghindar. Nggak ada lagi dalilnya. Ya, ini adalah ayat-ayat yang menjadi pegangan akidah, bahwasanya yang mengatakan Allah itu memiliki anak laqad kafara, hukumnya telah kafir. Tapi kita ajak agar bertobat dan meregu ampunan Allah dengan bersyahadat, mengakui Rasulullah, mengakui Al-Quran, beriman kepada Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya kira itu. Satu ayat lagi nggak cukup nanti. Berapa menit lagi azan? 6 menit ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan Bang Huzaifah. Mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ingin saya tanyakan sebelumnya begini Ustaz, bahwasanya baru-baru ini, belakangan ini kita mendengar saudara-saudara kita itu sedang diuji dengan ujian musibah, terutama di Jawa Barat, kemudian dari Surabaya, bahkan Jakarta sekalipun, dengan banjir bandang yang dahsyat yang merusak rumah-rumah. Masya Allah, itu ujian yang besar. Nah, pertanyaannya begini Ustaz, selain ini adalah ujian dari Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik sehingga ini tidak terulang kembali dan menjadikan masyarakat kita aman. Dan yang kedua, apakah ada suatu negara atau suatu wilayah yang tidak terkena ujian musibah seperti banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi? Ada nggak Ustaz? Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita yang pertama harus memahami bahwasanya bala musibah itu kekuasaan takdir Allah. Walaupun sangat memungkinkan diundang oleh tangan maksiat manusia. Makanya tadi pertanyaannya bagaimana biar aman? Kurang-kurangi maksiat. Ya. Karena kata Allah, nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidikum au bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di laut karena ulah tangan-tangan kamu. Kemudian kamu diazab karena ulah maksiat kamu itu ngundang azab Allah. Supaya apa? La'allahum yahdzarun. Kalau sudah datang azab, ambil pelajaran, tobat. Nah itu. Jadi kadang-kadang ujian itu datang memang untuk nuansa pertaubatan. Gitu. Yang kedua, bagaimana caranya biar aman? Kurangi maksiat. Terus kita langgengkan amalan-amalan yang bikin kampung kita aman. Apa saja amalan? Ada 3 dalam hadis qudsi.
Ya, yang pertama halaqah Al-Qur'an. Ini bisa mengurangi menghindarkan azab. Ya. Saya sering sampaikan kemarin di safari subuh, salah satu amalan yang akan menangguhkan azab adalah ya julasail Quran, orang-orang yang duduk untuk Al-Quran. Ini kaji tafsir, besok tajwid, sama. Anak-anak ngaji TPQ itu sama, itu amalan yang menangguhkan azab. Yang kedua, ummaril masajid, masjidnya diramaikan, hidupkan, makmurkan, itu menangguhkan azab. Yang ketiga, wawildanil muslim, lahirnya banyak anak orang Islam. Jadi kalau satu kampung banyak lahir-lahir baru anak orang Islam, Allah tangguhkan azab. Makanya banyak-banyaklah bikin adik yang banyak ya, supaya kita nyaman dari azab ya. Nah itu. Kemudian adakah negara atau tempat yang tidak ada azab? Saya belum ada dananya pula mau survei. Ya belum pernah keliling dunia ya. Jadi setahu saya di hadis-hadis kalau dari literasi, Madinah saja nanti diguncang gempa. Madinah ya. Mekah pun ada juga banjir kalau lagi hujan ya. Lagi hujan ada juga banjir. Jadi setahu saya belum ada. Kalaupun ada mungkin saya belum pernah jumpa atau belum ke sana. Tapi kita yakinilah, nggak usah takut dengan itu. Ya. Singapura belum pernah. Jadi hijrah aja ke Singapura kalau mau aman ya. Sekali pas hijrah tenggelam pula semua ya. Intinya mau dimanapun mau kapanpun, kalau bekal kita mencukupi itu bukan masalah ya. Tapi pesan saya, 3 amalan tadi harus kita hidupkan untuk menahan peluang-peluang Allah mengirimkan azabnya. Dan salah satu azab yang paling bahaya di akhir zaman adalah ya ketika pemimpin zalim hadir dan masyarakat ikut masuk bersama mereka. Ya, sayati ala zaman, kata Nabi, ya umara yakdzibun wa yadlimun. Akan ada fitnah di akhir zaman, pemimpin-pemimpin pendusta dan zalim. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang justru orang-orang ikut bersama mereka membenarkan kezalimannya, itu salah satu yang bisa membuat kampung itu diazab oleh Allah. Ya, maka kita semua berperan aktif bagaimana kita meredam segala itu agar tidak terjadi. Oke? Demikian. Cukup ya? Ya. Nah, saya informasikan yang mau ikut saya ada kajian fikih tapi jauh dari sini ya. Setiap Sabtu subuh di Masjid Al-Azhar. Yang mau hadir silakan. Setiap Sabtu subuh di Al-Azhar Patepian rutin itu kajiannya fikih. Jadi kalau mau tanya-tanya fikih, bahas fikih ya di sana. Untuk kajian sirah di Baitul Mukminin sudah tidak lagi karena sudah tamat, sudah khatam kitabnya. Kemudian di Al-Amin juga belum berlangsung lagi. Sekarang yang ada di sini Uswah, Zulfirdaus di Al-Azhar ya, sama di Miftahul Falah hari Rabu. Demikian informasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.